Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Seorang nelayan di Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kamis sore lalu hilang diterkam buaya. Setelah belasan jam hilang, jasad korban akhirnya ditemukan pada Jumat siang 27 November 2020 lalu, namun dalam kondisi yang tragis. Enam tenaga pendidik atau guru di kota Banjarbaru dinyatakan positif terpapar COVID-19. Untuk sementara sekolah ditutup dan para guru diminta bekerja dari rumah. Sejumlah buruh di Banjarmasin beberapa hari yang lalu melapor ke polisi atas perusakan baliho yang mereka pasang di beberapa ruas jalan di Banjarmasin. Diduga ada salah satu oknum anggota DPRD Banjarmasin yang terlibat perusakan baliho tersebut. Seorang nelayan di Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kamis sore lalu hilang diterkam buaya. Setelah belasan jam hilang, jasad korban akhirnya ditemukan pada Jumat siang 27 November 2020 lalu, namun dalam kondisi yang tragis. Nelayan hilang diterkam buaya bernama Samsi berusia 40 tahun, warga Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru. Peristiwa terjadi pada Kamis sore 26 November 2020 sekitar pukul 18 WITA setelah korban membantu memanen ikan di tambak milik rekannya bernama Sukri. Saat mencuci ikan di aliran sungai yang tak jauh dari lokasi tambak tersebut, seekor buaya tiba-tiba langsung menerkam kaki korban dan menyeretnya ke dalam sungai. Pada Kamis malam, kepolisian Kelumpang Selatan bersama warga melakukan pencarian namun belum membuahkan hasil. Pencarian pun dilanjutkan pada Jumat pagi oleh tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, relawan, dan sejumlah warga. Akhirnya jasad korban ditemukan pada Jumat siang 27 November 2020 sekitar pukul 11.40 WITA di lokasi sungai yang berjarak 2 km dari tempat kejadian. Sampai di TKP dilakukan pencarian bersama gabungan. Tapi pertengahan pencarian kita terkendala hujan sehingga pencarian dihentikan sementara. Sekitar pukul 10.40 bahwa korban ditemukan. Setelah korban dijemput, kita kembali mengantar korban ke dermaga. Kemudian si korban dibawa ke puskesmas terdekat. Operasi SAR ini dilaksanakan alhamdulillah berhasil dan ditemukan bersama tim SAR gabungan relawan serta masyarakat setempat. Tubuh korban yang sudah tidak bernyawa tampak tragis karena kaki kiri dan tangan kiri hilang, sementara bagian perut terkoyak dan wajah bagian atas juga hilang. Setelah dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke pusat layanan kesehatan terdekat. Dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Sejumlah buruh di Banjarmasin beberapa hari yang lalu melapor ke polisi atas perusakan baliho yang mereka pasang di beberapa ruas jalan di Banjarmasin. Diduga ada salah satu oknum anggota DPRD Banjarmasin yang terlibat perusakan baliho tersebut. Rombongan salah satu serikat buruh di Banjarmasin melapor ke Satreskrim Polresta Banjarmasin atas perusakan baliho yang mereka pasang di sejumlah ruas jalan. Dalam laporannya mereka menyebut ada salah satu oknum anggota DPRD Banjarmasin yang terlibat perusakan baliho tersebut. Kami sangat menyayangkan hal itu terjadi dari pihak anggota dewan yang ikut-ikutan merusak. Padahal kan sangat tidak elok ya, karena kan sebetulnya alangkah lebih baiknya jika memang dia tidak suka
bisa dilepas baleho itu diserahkan langsung ke kami kan, ataupun dia disuratilah ke kami. Tapi ini kan dia malah ikut merusak. Jadi saya sendiri sangat tidak mengerti kenapa dia bertindak seperti itu. Padahal seharusnya kan dia lebih memberi contoh kepada kita nih bahwa kita nih ingin pemilu damai. Hak daripada semua warga negara untuk menyampaikan aspirasi untuk para pilihannya itu kan, itu kita punya hak tersendiri. Tapi kenapa dari pihak anggota dewannya sendiri yang memberikan contoh yang tidak baik? Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin AKP Alfiantri Permadi menyatakan pihaknya telah menerima laporan perusakan baleho tersebut dan akan menindaklanjutinya. Sementara terkait ada oknum anggota legislator yang diduga terlibat perusakan, pihaknya masih belum bisa memastikan. Kita emang menerima laporan, jujur ini sebelumnya sudah dibahas di ranah Bawaslu, cuma terkait tindak pidana pilkadanya tidak terbukti karena salah satu laporannya tidak terdaftar gitu kan. Dan area yang dimaksud bukan merupakan titik yang dimaksud oleh tim yang diizinkan. Lalu beranjak dari situ terlapor melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarmasin. Kami terima laporan tersebut. Untuk prosesnya sedang berjalan, termasuk pemanggilan saksi, karena mengingat kita melakukan penyelidikan kembali ke titik lokasi yang dimaksud. Untuk menindaklanjuti laporan perusakan baleho ini, Satreskrim Polresta Banjarmasin rencananya akan memanggil 2 orang saksi dalam waktu dekat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Bu, terkait Sebanyak 149 lembar surat suara Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan ditemukan rusak oleh petugas pelipatan surat suara KPU Banjarmasin. Untuk mengganti surat suara rusak tersebut, KPU Banjarmasin akan menggunakan surat suara cadangan. Penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan kepala daerah Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan telah selesai dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU Banjarmasin. Dari sebanyak 459.640 lembar surat suara yang telah disortir dan dilipat, petugas menemukan sebanyak 149 lembar surat suara yang rusak. Koordinator pelipat surat suara KPU Banjarmasin, meski ada sebanyak 149 lembar surat suara yang rusak, namun pihaknya memastikan kebutuhan surat suara untuk pelaksanaan pilkada mendatang tetap tercukupi. Para gubernur yang sudah selesai dilipat, wali kota yang baru mulai dilipat, kotak sama formulir, sama sampul. Untuk yang rusak sebanyak 149, surat suara yang baik sejumlah 459.491 lembar. Terdapat lebih surat suara untuk gubernur sebanyak 279 lembar. Itu rencananya dikemanakan kalau yang lebih itu? Belum, nanti kan kita cek lagi. Nanti pada saat tanggal 9 kan kalau ada yang mengalami kekurangan surat suara di sana, bisa yang sebanyak 279 ini kita distribusikan lagi. Untuk mencukupi surat suara pada pelaksanaan pilkada mendatang, KPU Banjarmasin akan mengganti surat suara yang rusak dengan surat suara cadangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan.